Namo Buddhaya. Yang saya hormati pemirsa Kompas TV dimanapun berada, para pembina, panitia, mutiara iman, serta saudara-saudara umat Buddha yang berbahagia. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha berkat kekuatan kebaikan. Hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan dan membahas tentang perenungan Dhamma. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tentang Waisak sebagai momen transformasi kualitas batin yang baik. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, Hari Raya Waisak adalah hari suci bagi umat Buddha, hari yang sangat penting bagi umat Buddha seluruh dunia. Waisak memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha. Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha. Yang kedua, pencapaian penerangan sempurna. Dan yang ketiga adalah parinibbana Sang Buddha. Kelahiran Pangeran Siddhartha sebenarnya sebagai awal kesadaran dari kehidupan. Saudara-saudara, 2500 tahun yang lalu lahirlah seorang pangeran di Taman Lumbini. Beliau adalah Pangeran Siddhartha Gautama, putra dari seorang raja yang bernama Suddhodana dan ibunya Ratu Mahamaya. Menurut riwayat Buddhis, kelahiran Bodhisattva membawa kebahagiaan besar bagi banyak orang. Para pertapa bijaksana melihat tanda-tanda dari kelahiran Pangeran Siddhartha. Raja yang besar dikatakan bahwa kelahiran itu juga disebut sebagai calon Buddha yang akan menerangi dunia. Baru lahir, ada 32 tanda manusia agung dari Pangeran Siddhartha. Inilah maka peramal meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha nanti akan menjadi Cakrawati atau menjadi seorang Buddha. Pangeran Siddhartha lahir di tengah kemewahan di kerajaan Kapilawastu. Segala kesenangan dunia tersedia untuknya. Istana yang megah, makanan yang terbaik, hiburan, kekuasaan, dan kenyamanan hidup yang luar biasa. Namun kehidupan mewah yang terjadi itu tidak mampu memberikan sebuah jawaban dari atas penderitaan manusia. 4 peristiwa yang mengubah kehidupan Pangeran Siddhartha ketika dia meninggalkan istana untuk melihat, dan waktu itu Dewa Saka telah menjelma menjadi pertama adalah orang tua, melihat orang sakit, melihat orang meninggal, dan melihat seorang pertapa. Kenapa dari umur 1 tahun, dari mulai lahir sampai 29 tahun, Pangeran Siddhartha itu tidak pernah melihat 4 peristiwa ini? Karena memang ayahnya mengondisikan jangan sampai Pangeran Siddhartha itu melihat peristiwa ini. Karena apa yang dikatakan oleh peramal yang dikenal dengan sebutan Asita Kaladewala itu bahwa Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat 4 peristiwa ini, karena peristiwa ini akan memicu kesadarannya untuk meninggalkan istana. Dari sinilah kesadaran Pangeran Siddhartha mulai tumbuh dan berubah. Beliau menyadari bahwa manusia itu akan menjadi tua, sakit, dan meninggal tanpa kecuali. Kesadaran ini menjadikan titik awal transformasi batin. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, banyak manusia yang hidup seolah-olah hidup akan selamanya, hidup tidak akan menua, kekayaan akan menjadi, padahal hidup selalu berubah. Dalam Buddhisme diajarkan tentang ketidakkekalan. Kita lanjut kembali setelah iklan berikut. Segala sesuatu sesungguhnya adalah mengalami perubahan atau yang dikenal dengan istilah anicca.
Usia akan berubah, kesehatan akan berubah, hubungan akan berubah, keadaan ekonomi juga akan berubah. Kesadaran terhadap ketidakkekalan membuat manusia menjadi lebih bijaksana. Makna dari kehidupan kita sesungguhnya, kelahiran Siddhartha mengajarkan bahwa hidup manusia sangat berharga. Sebagai manusia, kita memiliki kesempatan untuk bisa berbuat baik, memperbaiki diri, melatih batin, dan mengembangkan kebijaksanaan. Pertapaan dari perjuangan Siddhartha. Ketika kita tadi sudah membahas tentang kelahiran, yang kedua adalah pertapaan dalam perjuangan batin Siddhartha. Saudara-saudara pemirsa Kompas TV dimanapun berada yang berbahagia, setelah meninggalkan istana, Siddhartha menjalani kehidupan sebagai pertapa. Beliau juga belajar dari guru-guru yang terkenal kepada Alakarama, Udakarama, Putra. Dia juga melakukan pertapaan yang sangat berat. Makan hanya sedikit, makan buah di mana dia hanya duduk, berjemur di siang hari, berendam di malam hari, adalah bentuk-bentuk penyiksaan diri untuk mencari sebuah pembebasan. Tetapi apa yang dilakukan ini adalah sebagai sebuah kebodohan. Namun beliau hanya menyadari menyiksa diri bukan jalan kebebasan. Akhirnya beliau menemukan jalan tengah, tidak tenggelam dalam kenikmatan duniawi, tetapi juga tidak menyiksa diri. Ini perjalanan penting bagi kehidupan modern. Banyak orang dalam kehidupan saat ini selalu mengejar kesenangan atau terlalu keras terhadap diri sendiri. Jalan tengah mengajarkan keseimbangan, bekerja dengan baik, tetapi tetap menjaga batin. Memenuhi kebutuhan hidup itu memang perlu, tetapi tidak diperbudak oleh keinginan. Yang ketiga adalah pencapaian penerangan sempurna. Bagaimana kemenangan melawan kegelapan batin. Pangeran Siddhartha di usia 35 tahun duduk bermeditasi di bawah pohon bodhi di Bodh Gaya. Beliau bertekad, walaupun darah dan dagingnya mengering, aku tidak akan bangkit sebelum mencapai kebenaran sejati. Saat itu Mara datang, ya, lambang sebagai kekotoran batin kalau saat ini, menggoda dengan rasa takut, dengan godaan-godaan yang luar biasa, dengan cara-cara yang bisa dikatakan sangat ekstrim, ya. Mara begitu kuat sekali menggoda dengan keraguan, dengan kesombongan, dengan kecongkaan. Namun Siddhartha tidaklah tergoyahkan. Beliau mengalahkan semua dengan kesadaran, ketenangan, dan kebijaksanaannya. Akhirnya pada bulan Purnama Waisak beliau mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Apa sih makna penerangan sempurna itu sendiri? Penerangan sempurna itu berarti adalah terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tiga peristiwa ini, lahirnya, mencapai penerangan sempurna, dan parinibbananya tepat di bulan Waisaka. Kita akan lanjut setelah iklan berikut. Apa yang makna dari penerangan sempurna? Sekali lagi, makna penerangan sempurna adalah terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, musuh terbesar manusia bukan orang lain, tetapi batinnya sendiri. Kadang kita mudah marah, iri hati, dendam, egois, dan sulit untuk puas. Karena itu, perjuangan besar adalah menaklukkan diri sendiri. Sang Buddha pernah mengatakan, mengalahkan diri sendiri lebih mulia daripada mengalahkan ribuan musuh di medan perang. Apa maksud dengan transformasi batin
melalui Dhamma. Saudara-saudara yang berbahagia, Waisak mengajak kita melakukan transformasi kekuatan batin. Ketiga peristiwa ini bukan sekedar sejarah, tapi melainkan simbol perjalanan batin manusia. Lahir sebagai manusia, pejuang melawan kegelapan batin, menemukan kebijaksanaan dan mencapai kedamaian sejati. Karena itu Waisak bukan hanya secara ritual, bukan sekedar menyalakan lilin dan mengikuti puja bakti secara ritualnya. Waisak adalah momentum transformasi diri, terutama transformasi kualitas batin. Makna dari transformasi batin adalah apa yang dimaksud dengan transformasi kualitas batin itu sendiri adalah menuju keadaan yang lebih baik. Dalam Buddhisme, perubahan paling penting bukan sekedar perubahan penampilan, jabatan atau kekayaan, melainkan perubahan batin karena sumber kebahagiaan dan penderitaan sesungguhnya berada di dalam batin. Sang Buddha mengajarkan, pikiran adalah pelopor dari segala keadaan. Jika pikiran dipenuhi dengan kebencian, hidup menjadi gelap. Jika pikiran dipenuhi dengan cinta kasih, maka hidup menjadi damai. Makna Waisak menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya, apakah batin saya sudah berkembang? Apakah saya lebih sadar dibanding tahun lalu? Apakah saya lebih bijaksana? Apakah saya sudah menjadi pribadi yang membawa kedamaian? Karena inti ajaran Buddha adalah transformasi batin. Sang Buddha sebagai teladan transformasi. Pangeran Siddhartha lahir dalam kemewahan. Beliau memiliki istana, kekuasaan, dan kenyamanan hidup. Tetapi beliau menyadari bahwa kehidupan duniawi tidak dapat menghindarkan dari penderitaan usia tua, sakit, dan kematian. Kesadaran inilah yang mengubah hidup beliau. Beliau meninggalkan kemewahan untuk mencari pembebasan dan kebahagiaan untuk semua makhluk. Perjalanan beliau menjadikan Buddha menunjukkan bahwa manusia bisa berubah dari kebingungan menjadi pencerahan, dari egois menjadi penuh welas asih, dari penuh nafsu menjadi penuh kebijaksanaan. Ini memberikan harapan bahwa siapapun dapat memperbaiki kualitas batin. Mengapa kualitas batin itu penting? Di zaman modern ini banyak orang yang berhasil secara materi, tetapi batinnya tidak damai. Ada orang yang kaya tetapi gelisah, terkenal tetapi kesepian, pintar tetapi mudah marah, bahkan hidup berkecukupan tetapi dipenuhi dengan kecemasan. Mengapa? Karena kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari luar, tetapi dari dalam batin. Dalam Buddhisme, kualitas batin yang baik meliputi cinta kasih, welas asih, kesabaran, kejujuran, rasa syukur, ketenangan, dan kebijaksanaan. Sebaiknya batin yang buruk itu selalu dipenuhi dengan kebencian, iri hati, keserakahan, kemarahan, dan keegoisan. Waisak mengingatkan kita untuk membersihkan batin dari kekotoran batin tersebut. 3 racun batin yang harus diubah. Saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, Sang Buddha mengatakan bahwa penderitaan manusia itu sesungguhnya berasal dari 3 akar kejahatan. Yang pertama adalah keserakahan atau sering disebut dengan loba. Yang kedua kebencian yang sering disebut dengan dosa. Yang ketiga adalah kebodohan batin yang sering disebut dengan moha. Transformasi dari keserakahan menjadi kepedulian. Keserakahan membuat manusia tidak pernah merasa puas. Sudah memiliki rumah, ingin yang lebih besar. Sudah memiliki kendaraan, ingin yang lebih mewah. Sudah berhasil, masih iri dengan keberhasilan orang lain. Akibatnya hidup menjadi penuh tekanan. Waisak mengajarkan kesederhanaan dan kepedulian. Transformasi batin dimulai dari diri kita untuk belajar, bersyukur, berbagi, dan merasa cukup. Dana atau kemurahan hati menjadikan latihan penting. Kadang kita berpikir bahwa berdana harus menunggu kaya, padahal ketulusan jauh lebih penting daripada jumlah
pemberian. Senyum yang tulus membantu orang tua, menolong tetangga, dan mendengarkan orang lain dengan perhatian merupakan bentuk kebajikan. Transformasi dari kebencian menjadi cinta kasih. Saudara-saudara dimanapun berada, dengan transformasi ini pikiran kita akan menjadi lebih tenang. Ucapan kita tidak melukai, tidak menjadi kasar. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dengan penuh perhatian akan membawa manfaat yang besar bagi kita. Manusia sering menganggap kekayaan adalah sumber kebahagiaan, jabatan adalah jaminan kebahagiaan, tetapi sesungguhnya semua itu bukan demikian. Cara untuk memiliki transformasi ini adalah melalui sila. Hendaknya tadi sudah dalam yang lalu kita sudah bahas bagaimana kita menjaga sila supaya batin kita menjadi tenang, hubungan sosial menjadi harmonis, dan hidup lebih terasa. Meditasi juga bisa kita praktekkan. Hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan dengan peduli lingkungan, dengan membantu pekerjaan sekitar kita adalah hal-hal yang luar biasa di dalam transformasi. Saat ini membutuhkan banyak orang supaya kesabaran, toleran, jujur, dan penuh welas asih itu bisa berkembang di dalam diri kita. Saudara-saudara pemirsa dimanapun yang berbahagia, Waisak adalah cahaya kebijaksanaan. Mari jadikan Waisak sebagai momentum untuk membersihkan batin, memperkuat sila, melatih meditasi, dan memperbanyak cinta kasih dan mengembangkan kebijaksanaan. Transformasi kualitas batin yang baik dan membawa kedamaian bagi sendiri, keharmonisan dalam keluarga, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Semoga sinar suci Waisak menerangi kita semua. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang baik, yang jujur, yang sabar dan rendah hati, dan lebih peduli kepada semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.